Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di perempatan Kuningan menuju ke Jalan HR Rasuna Said. Di depan nanti kita akan melihat perkembangan dari perbaikan jalan, penyatuan jalur cepat dan jalur lambat, serta pengaspalan Jalan HR Rasuna Said secara menyeluruh dari perempatan Kuningan sampai ke arah flyover Rasuna Said menuju ke arah Menteng. Seperti biasa kita disambut oleh mulusnya jalan pada saat memasuki Jalan HR Rasuna Said. Di sekitar sini hanya saja belum ada marka jalan. Mungkin akan diselesaikan nanti setelah pekerjaan pengaspalan jalan menjadi sempurna dari ujung ke ujung. Tampak di bagian jalan yang kita lewati, di bagian bawah dari kendaraan terdapat kotak-kotak yang tidak ditutup dengan aspal, melainkan dipasang konblok dan juga ada yang dipasang kisi-kisi atau jeruji besi. Nah, hal tersebut untuk mengalirkan air yang ada di jalan menuju ke saluran air yang sudah diperbaiki di bawah Jalan HR Rasuna Said. Kemudian juga dilakukan pengaspalan setelah perbaikan dari saluran air serta menyatukan jalur cepat dan jalur lambat sehingga Jalan HR Rasuna Said menjadi lebar seperti ini. Di bagian kiri, area menjelang ke arah trotoar masih disisakan dan ditutup dengan barrier-barrier beton. Mudah-mudahan itu akan masuk dalam program revitalisasi trotoar sehingga jalur pejalan kaki atau pedestrian sepanjang HR Rasuna Said kurang lebih 4 km terdapat trotoar yang bagus dan layak untuk dilewati oleh para pejalan kaki. Nah, di bagian sini menjelang ke arah depkes, kisi-kisi air ataupun jeruji air cukup rata dan mulus dan sama dengan permukaan jalan sehingga kendaraan yang lewat tidak lagi perlu mengelakkannya namun dapat melewatinya dengan lancar dan tanpa hambatan. Di sisi kiri dari Jalan HR Rasuna Said sisi barat ini, pelebaran trotoar sudah dilakukan untuk area-area tertentu, terutama di akses untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek. Terdapat 3 stasiun LRT Jabodebek di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, yaitu yang pertama yang stasiun LRT Jabodebek Kuningan yang persis berada di samping kita. Sedangkan berikutnya adalah stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said di sekitar epicentrum atau juga di sekitar Pasar Festival. Lalu yang terakhir adalah Setiabudi. Nah, proses pengaspalan jalan dimulai pada saat proyek LRT selesai. Begitu kurang lebih rencana pada waktu itu dan sampai saat ini sudah dilakukan serta proses pengaspalan Jalan HR Rasuna Said sendiri mungkin sudah akan segera selesai. Beberapa berita yang kita baca di media bahwasannya di akhir Agustus semuanya seluruh sisi dari Jalan HR Rasuna Said apakah di sisi barat yang kita lewati ataupun di sisi timur selesai diaspal. Untuk penyatuan jalur cepat dan jalur lambat hanya ada di sisi barat, sedangkan di sisi timur itu tidak ada penyatuan jalur cepat dan jalur lambat. Walaupun ada bagian yang dibongkar itu hanya untuk memudahkan manuver kendaraan pindah dari jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya di bagian kanan kita atau sisi timur. Sama dengan area sebelumnya, stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said yang di bawahnya ada Gor Sumantri. Di sini akses pedestrian atau pejalan kaki sudah sangat memadai untuk bisa menuju ke akses bridge atau anak tangga ataupun lift eskalator yang ada menuju ke stasiun LRT di bagian atas. Untuk arah ke Setiabudi, di sini juga di bagian kiri ditutupi dengan barrier-barrier beton, jalannya mulus, tinggal membuat marka jalan. Proses pengaspalan jalan berlangsung beberapa tahap. Yang pertama adalah pembongkaran dari pembatas jalur cepat dan jalur lambat ya. Kemudian dilakukan perapian atau pembersihan saluran air yang memang ada di bawah dari pembatas tersebut. Lalu akhirnya penutupan saluran air yang sudah dirapikan serta pemadatan, lalu dilakukan pengecoran. Nah, bagaimanakah proses ini berlangsung? Beberapa waktu lalu kita sempat mengambil dokumentasi untuk melihat bagaimana si saluran air dibongkar dan bentuknya seperti apa di sekitar HR Rasuna Said. Di bagian tengah kita lihat itu ada satu bagian yang sudah
dikeruk ya, itu adalah saluran air di bawahnya dan tadinya merupakan pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Kemudian di atas pembatas itu ada taman yang dibuat, di pinggirnya dipasang bebatuan serta di bagian tengah itu ada tanaman-tanaman. Saat ini sudah tidak ada, ini beberapa waktu lalu sudah dibongkar, kemudian saluran air itu sudah dibersihkan ya, seperti ini saluran airnya, kemudian dirapikan. Di bagian atas dipadatkan dengan tanah, lalu dilakukan pengecoran awal. Nah, ini kita berada di sebuah halte ya, halte Transjakarta di sekitar Madya Aini. Jadi di sini sudah dilakukan pembongkaran ini kalau tidak salah 1 bulanan yang lalu. Kemudian saluran airnya dibersihkan, bagian pinggir dari jalan aspal juga dipotong rapi ya, sehingga memudahkan nantinya pada saat pembetonan atau pengecoran. Tampak perbedaan beton ataupun jalan aspal yang sudah dipotong dengan rapi. Baik, di antara dari kedua jalan yang dibongkar pembatasnya ini terdapat 1 JPO, jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan ke halte Transjakarta di bagian tengah atau median Jalan HR Rasuna Said. Tiangnya masih berada di sini dan pada saat di aspal juga masih ada, termasuk yang lawan arah ini. Lawan arah tetap ada di sekitar sini ya. Inilah memang oknum-oknum pengendara roda 2 ingin selalu cepat sampai sehingga menggunakan jalan-jalan yang tidak semestinya dalam hal ini untuk lewat di sana karena membahayakan mengingat kendaraan dari arah berlawanan atau arah yang seharusnya juga kencang. Baik, di sekitar sini area-area pada saat dilakukan pembongkaran pada waktu itu ditutupi dengan barrier beton dan juga barrier air yang warna merah. Jadi si tiang yang ada di sana kalau misal terus tidak dibongkar ya, itu tentunya akan membahayakan misal satu saat nanti pengendara lewat. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, area yang tadi sempat dibongkar saat ini sudah menjadi sangat rapi, tidak ada lagi perbedaan tinggi rendah antara jalur cepat dan jalur lambat, serta tidak ada lagi jalan yang berlubang, kemudian ditambal, ada beton yang pecah, aspal yang pecah seperti itu. Walau kita masih lihat barusan ada kon-kon yang masih ditempatkan di bagian penutup dari gorong-gorong atau saluran air yang ada di bagian bawah karena masih pengerjaan pembuatan saluran penutup saluran yang lebih rapi. Alat-alat berat dan juga alat yang dipergunakan untuk perbaikan jalan masih ada di pinggir dari area di sekitar sini, tepatnya di JPO Madya Aini. Nah, ini satu tiang yang masih berada, tiang JPO di antara tadinya jalur cepat dan jalur lambat, tapi akan menjadi sebuah jalan yang lebar, kemudian ada tiang di tengahnya. Mudah-mudahan tiangnya juga bisa digeser ya menggunakan tiang yang girder yang lebih panjang bentangannya sehingga bagian jalan ini benar-benar lebar. Mengingat kalau misalnya ada yang kencang kemudian habis itu tidak tahu di depan ternyata ada tiang di tengah jalan, tentunya akan berbahaya. Baik, ujung terakhir ya di minggu yang lalu sebenarnya ini diambil videonya, walaupun di hari ini masih ada di sekitar sini proses pengaspalan jalan, nampaknya baru di lapis pertama ya di stasiun Setiabudi. Jadi targetnya adalah di akhir bulan ini, bulan Agustus, semua proses pengaspalan Jalan HR Rasuna Said selesai. Dan tentunya juga untuk mendukung mobilitas para delegasi-delegasi KTT ASEAN yang mungkin ada di sekitar sini kantornya ataupun juga huniannya. Karena kita lihat di Rasuna Said banyak duta besar ya, perwakilan dari negara lain. Yang kedua tentunya untuk memudahkan mobilitas masyarakat yang ada yang lewat di Jalan HR Rasuna Said tidak lagi terganggu dengan jalan yang berlubang ya, naik turun, tinggi rendah, kemudian tambalan, ada juga yang pecah dan retak-retak seperti itu.
Di bagian atas ini adalah jalur layang LRT Jabodebek yang sudah selesai. Jadi sesuai dengan rencana pada waktu itu Dinas Bina Marga DKI, selesainya pembuatan layang LRT Jabodebek dan beroperasional, maka Jalan HR Rasuna Said dilakukan perbaikan. Bukan hanya jalan di sekitar sini, tapi juga jalan yang ada di MT Haryono Cawang sampai ke arah Pancoran dan Kuningan. Beberapa waktu lalu, kurang lebih 1,5 bulan ya dari sekarang, proses pembongkaran masih berlangsung seperti ini. Namun jalan ini sudah menjadi sangat mulus seperti yang kita lewati, tanpa ada satu ekskavator yang melakukan pengerukan serta pembongkaran, pembersihan dari saluran air ya. Kalau kita perhatikan, saluran airnya nampaknya terisi oleh lumpur dan juga mungkin ada sampah. Memang problemnya seperti itu, jadi perlu manhole atau handhole ya, semacam lubang-lubang yang bisa dibuka pada saat-saat tertentu, terutama pada saat pemeliharaan atau operasional dari saluran, untuk memantau apakah air dapat mengalir dengan lancar atau tersumbat. Bila tersumbat bisa dibersihkan dan tentunya akan melancarkan kembali aliran air dan tidak membuat genangan di jalan. Kalau membuat genangan, tentunya jalan akan mudah rusak. Seperti yang kita lihat di ujung sana, biasanya di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Setiabudi dahulu rusak berkali-kali. Mudah-mudahan nanti setelah perbaikan secara permanen tidak lagi cepat rusak dan kuat. Baik, kita pantau bersama. Terima kasih sampai akhir Agustus kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.